Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciawati Hapate dengan NIM 92142350 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi kelas C semester 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang geostrategi Indonesia dalam dinamika politik global dan regional. Dinamika perkembangan politik global dan regional merupakan keniscayaan dan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung dapat membawa tekanan yang bisa merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan dengan mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan kondisi geostrategi Indonesia dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Dinamika perkembangan politik global dan regional akhir-akhir ini masih diwarnai perebutan pengaruh dan kepentingan antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Amerika Serikat. Beberapa kawasan regional Asia Tenggara juga sedang berproses menyatunya negara-negara ASEAN melalui kesepakatan ASEAN Community atau Komunitas ASEAN. Kemudian, pada dasarnya, geostrategi merupakan rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama yang terbagi dari berbagai faktor eksternal yang akan memengaruhi, yaitu geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi dipandang sebagai suatu strategi atau cara terbaik yang ditempuh dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menuju cita-cita masa depan yang lebih baik, lebih aman, lebih damai, dan sejahtera melalui pengendalian ruang, situasi, dan waktu-waktu. Dengan kata lain, geostrategi Indonesia merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa bentuk luas dan lokasi negara dengan memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dalam menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Selanjutnya, geostrategi Indonesia digunakan juga sebagai pegangan dalam ketahanan nasional yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di Indonesia. Penerapan geostrategi Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yaitu cita-cita nasional, tujuan nasional, kepentingan nasional, dan tugas pokok nasional. Secara geografis, posisi wilayah Indonesia berada pada antara benua Asia dan benua Australia, dan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia juga berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga dan juga dilalui cincin api atau ring of fire, sehingga Indonesia menjadi sangat strategis sebagai tempat jalur lalu lintas dan jalur perdagangan internasional. Secara demografi, Indonesia pada tahun 2016 memiliki populasi penduduk sebesar 254,9 juta jiwa. Dengan menduduki posisi keempat di dunia, kondisi penduduk Indonesia dengan jumlah yang mencapai 254 juta jiwa akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan penguasaan pasar barang-barangan yang telah diproduksi oleh negara besar apabila pemerintah tidak mampu memberdayakannya. ASEAN telah membuktikan diri mampu menjadi
menjaga stabilitas keamanan kawasan serta mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, tantangan kedepannya untuk ASEAN mampu menjaga relevansi ASEAN bagi rakyat. Kawasan global juga terus menjadi nafas utama kerjasama ASEAN yang secara konsisten, yang berpusat dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Sehingga hal ini membuat pemerintah segera mengambil langkah sistem dalam sektor keamanan sehingga terciptanya sistem keamanan yang komprehensif atau menyeluruh untuk melindungi kepentingan nasional. Pemerintah menguatkan pemberdayaan penduduk, pemerataan penyebaran penduduk, menjaga dan mengawasi sumber daya alam. Pemerintah juga memperkuat program pemahaman ideologi Pancasila, di mana pemahaman ini melalui media informasi, turun tangan langsung kepada masyarakat melalui program-program pendidikan. Diperlunya lapangan pekerjaan serta bimbingan kepada masyarakat supaya mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang harus diprioritaskan agar dapat mengelola sumber daya alam yang mandiri dan kompeten, dan juga agar memperluas lapangan pekerjaan. Pada KKT ke-27 pada tanggal 18 sampai dengan 22 November 2015 yang berlangsung di Kuala Lumpur atau Declaration on ASEAN 2025 Forging Ahead Together, yang secara resmi mencanangkan pembentukan masyarakat ASEAN atau ASEAN Community atau komunitas ASEAN. Situasi politik di global dan regional masih akan diwarnai dengan perebutan kepentingan, uang, sumber daya, dan wilayah. Dewasa ini, Partai Komunis Tiongkok atau PKT sedang memperkuat militernya, bersiap untuk perang dan perlombaan persenjataan militer menyaingi Amerika Serikat. RRT sekarang dijuluki sebagai badan ekonomi kedua terbesar di dunia, dan pasukan militernya juga diakui sebagai kekuatan ketiga terbesar di dunia. Saat ini PKT sedang berambisi menyebarkan ideologi mereka, yaitu ideologi komunis. Di sisi lain, Amerika Serikat sedang menyesuaikan kembali strategi perangnya di Asia. Di wilayah Asia Tenggara dengan membuka pos baru di Darwin, Australia, dan dengan Singapura penandatanganan DCA atau Defense Cooperation Agreement, dan dengan kemudian membujuk negara Filipina untuk militer Amerika Serikat membuat pangkalan di Subic Bay dalam rangka regulasi power. Masalah-masalah global kemanusiaan diantaranya adalah: 1. Senjata pemusnah massal, militerisasi politik dunia. Yang kedua, kemiskinan dan sejumlah umat manusia yang lemah. Yang ketiga, tantangan lingkungan perubahan intoleransi beragama menjadi masalah di tengah kehidupan peradaban yang berbeda satu sama lain, tetapi berjalan secara berdampak. Dari segi politik atau pemerintahan, Indonesia telah melakukan pergantian pemimpin nasional setelah dilaksanakan pemilu tahun 2014 yang lalu. Maka dapat dikatakan bahwa
dari proses pergantian pemerintahan di Indonesia telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan berlangsung dengan demokratis. Dengan banyaknya daerah provinsi dan kabupaten atau kota yang menerapkan sistem otonomi daerah dan sistem demokrasi, pemilihan umum secara langsung akan memungkinkan dimanfaatkan oleh negara besar melalui melakukan infiltrasi kepentingannya. Kondisi geografi Indonesia yang sangat luas memerlukan kekuatan militer yang handal dan terlatih. Maka disusunlah kebutuhan alokasi tersebut melalui perencanaan strategis minimum essential force atau MEF sampai dengan tahun 2024. Saat ini telah memasuki tahap kedua tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia yang belum terstruktur dalam sistem keamanan nasional secara komprehensif yang sebagaimana yang sudah dimiliki oleh negara-negara maju akan memungkinkan negara besar mudah menjatuhkan usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi persoalan keamanannya dengan memperkirakan sebagai kegiatan ilegal yang melanggar prinsip-prinsip daripada demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya kita ke sifat-sifat daripada ketahanan nasional. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sifat-sifat dasar ketahanan nasional adalah yang pertama integratif, di mana aspek kehidupan bangsa dan lingkungan sosial, alam, dan saling mengadakan penyesuaian selaras dan serasi. Kemudian yang kedua yaitu mawas ke dalam, di mana diarahkan ke bangsa dan negara sendiri itu untuk mewujudkan hakikat daripada sifat nasionalnya. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan kewibawaan, di mana suatu pandangan yang sifatnya integratif untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Kemudian yang keempat yaitu menciptakan suatu pandangan yang sifatnya integratif juga dan untuk mewujudkan kewibawaan nasional dan different effect yang harus diperhitungkan. Kemudian yang kelima yaitu berubah menurut waktu, di mana ketahanan itu sifatnya tidak tetap tetapi dinamil. Kemudian kita lanjut ke aspek ketahanan nasional, yaitu aspek ketahanan nasional terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aspek ilmiah atau tridata, di mana letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian kita ke aspek kemasyarakatan atau pancagatra, di mana seperti ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Dilansir dari buku Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional tahun 2019 oleh Armaidi Asnawi, beberapa prinsip nasionalisme adalah yang pertama, kesatuan sejarah, di mana bangsa Indonesia tumbuh daripada kesatuan sejarah dimulai dari zaman prasejarah Majapahit, Sumpah Pemuda, Proklamasi hingga membentuk bangsa Indonesia. Yang kedua itu kesatuan nasib, di mana semua unsur bangsa Indonesia mengalami nasib yang sama, yaitu penderitaan akibat penjajahan. Kemudian yang ketiga, kesatuan kebudayaan, di mana banyak ragam budaya yang membentuk satu kesatuan mencapai puncak kebudayaan nasional Indonesia.
Indonesia. Yang keempat yaitu kesatuan wilayah, di mana bangsa Indonesia terdiri atas sebagai unsur membentuk pulau dan lautan yang kita alami, yang kita dapat kita lihat, yaitu berpulau-pulau yang merupakan satu kesatuan wilayah tumpah darah negara dan bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir itu kesatuan asas kerohanian. Terdapat kesatuan ide, tujuan dan cita-cita dalam dasar filosofis negara Indonesia Pancasila. Geostrategi dijadikan sebagai suatu cara memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia, di mana geostrategi ini diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia, untuk mengingatkan kemajemukan bangsa dan sifat khas daripada bangsa Indonesia. Geostrategi dalam konteks ketahanan nasional saling berkaitan. Pengertian daripada geostrategi berasal dari kata geo yang artinya itu bumi, dan strategi yang artinya cara atau siasat. Kata strategi sendiri ditujukan sebagai usaha yang menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Dalam kehidupan bernegara, makna geostrategi berarti metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan daripada cita-cita serta tujuan melalui proses pembangunan dengan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur untuk masa depan negara yang lebih baik. Geostrategi Indonesia berasal dari kesadaran terbentuknya bangsa yang majemuk dan heterogen. Artinya, tiap suku bangsa mempunyai hubungan historis dan psikologis dengan daerahnya. Proses integrasi bangsa yaitu perpaduan berbagai unsur kekuatan bangsa ke dalam satu jiwa kebangsaan sesuai dengan konstitusi. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Tujuan daripada geostrategi Indonesia yaitu menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis aspek ideologi, politik, sosial budaya, maupun aspek-aspek lainnya, di mana sebagai penunjang tugas pokok pemerintahan untuk menegakkan hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin keberlangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional bergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina dan mengembangkan aspek alamiah serta sosial, di mana ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi masalah dan segala tantangan maupun ancaman, hambatan, serta gangguan. Gangguan-gangguan tersebut dapat berasal dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung, serta membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan daripada nasional. Aspek-aspek tersebut sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional merupakan suatu interaksi positif seluruh unsur-unsur kehidupan nasional.